bersyukur, kita menyanyikan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Selalu
pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu di setiap kami Tuhan. Kami rasakan itu, dan sebagai buktinya Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena siapa kami, bukan karena siapa keluarga kami, bukan karena kedudukan kami atau apapun yang kami miliki Tuhan. Tetapi itu semua hanya karena anugerah-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak menjadi binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sudah mengakui Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami pribadi, kami sudah mendapat kepastian kehidupan kekal itu. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah menaikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Kiranya Kau layak atas setiap penyembahan kami. Kami menaikkan setiap penyembahan kami dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah di sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai tempat ibadah ini Tuhan, pikiran kami, hati kami, bahkan setiap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Engkau juga terus menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Yang seperti biasa, yang masih kuat silakan berdiri, yang tidak kuat tidak apa duduk. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Setelah kulihat bukti kasih-Mu, Kau memberikan hati kami. Bukti kasih-Mu
Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan dalam setiap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengajar dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang besar, buat pengorbananmu Tuhan yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan yang menebus kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami melihat, kami belajar tentang firman-Mu. Engkau yang mengasihi umat-Mu yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau rela Tuhan memberikan nyawa-Mu, menunjukkan bahwa Engkau yang memiliki anugerah. Engkau Tuhan yang memiliki kuasa. Engkau Tuhan yang memiliki belas kasihan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar malam hari ini Tuhan, kami ingin membaca, mendengarkan firman-Mu, dan kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan dalam hari demi hari yang kami lewati, di hari-hari ke depan, kami akan terus berjuang untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, jamah Tuhan. Biar semuanya apa yang Engkau perkatakan, biar semuanya kami dapat menangkap dengan segenap jiwa kami, segenap hati kami, dan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom saudara. Mari kita persiapkan firman Tuhan di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 33. Sudah menemukan saudara? Amin. Saya akan membacakan buat bagi saudara. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, dan yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu berikutnya mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin saudara. Kita dapat melihat slide berikutnya. Via Dolorosa adalah jalan penderitaan. Bukit Golgota dalam bahasa Arab adalah bukit tempat tengkorak. Kalau kita tadi melihat di dalam Lukas 23 ayat 33. Dan yang pertama, saya menuliskan saudara bahwa jalan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus untuk menunjukkan teladan bagi umat yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, yang dipilih dan dipanggil olehnya. Lalu yang kedua, di depan pengadilan yang berdosa, dia raja Yahudi. Kalau kita lihat di dalam salib, film ada tulisan Imri, yang diakui oleh Pilatus.
Lalu yang ketiga, Yesus Kristus dikenakan jubah ungu. Jubah ungu adalah jubah kebesaran, jubah daripada raja. Tetapi kita dapat melihat dari jubah itu pun menjadi undian bagi kepala dan prajurit-prajurit. Kita dapat melihat bahwa saudara, kalau baju kemegahan lalu dijadikan undian, bagaimana saudara? Yang terjadi adalah sebuah pelecehan. Betul ya saudara? Direndahkan. Nah, kita dapat melihat kenapa Yesus harus melewati jalan penderitaan. Kenapa Yesus harus melewati Via Dolorosa? Mengapa? Karena Yesus ingin memberikan teladan bagi orang-orang yang percaya. Karena Yesus ingin memberikan teladan apa yang Yesus kerjakan. Masihkah kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Masihkah kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Manusia. Dengan ibadah Jumat Agung ini kita dapat mengerti mengapa Yesus sampai di atas kayu. Lalu slide berikutnya yang keempat, jalan penderitaan. Poin yang keempat adalah Yesus Kristus diberikan mahkota. Kalau namanya seorang raja pasti mahkotanya dari emas. Tetapi Yesus Kristus diberikan mahkota adalah mahkota duri, dan itu ditancapkan, bukan hanya ditaruh aja saudara, tapi ditancapkan. Ada darah yang, kalau kita tadi melihat poin ketiga, diberikan jubah ungu. Tetapi jubah itu dijadikan undian. Lalu poin yang keempat, diberikan mahkota. Mahkota ini adalah kebanggaan, memberikan sebuah tahta kuasa. Tetapi harus saudara, mahkota bukan mahkota yang bagus, tetapi mahkota duri. Pada minggu lalu saya mengatakan bahwa kenapa Yesus dilahirkan bukan dari golongan kerajaan, bukan dari golongan orang yang terkuat, bukan dari golongan orang yang gagah atau yang mempunyai nama di negeri itu, tetapi Yesus dilahirkan di kandang binatang. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus ingin memberikan sebuah pengenalan bahwa aku datang kepada orang-orang yang berdosa. Maka dari itu, kalau kita melakukan hal kesalahan, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dan kita perbaiki apa yang menjadi kesalahan hidup kita. Poin yang kelima, ada teriakan dari orang-orang yang sudah mengalami bersama-sama Yesus. Ada yang disembuhkan, ada yang melihat mujizat yang terjadi. Ada orang juga yang tidak percaya. Tetapi kita dapat melihat apa teriakan? Salibkan dia, salibkan dia. Ini menyadarkan dalam kehidupan kita, kadang-kadang di saat kita sudah terjawab doa kita lupa apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa saat kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita semakin iman, semakin kuat, tetapi saat ada masalah yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lebih mengeluhnya lebih besar daripada kita mengucap syukur atas pertolongan. Ini mengingatkan kehidupan kita. Orang-orang yang mengatakan salibkan dia bukan berarti orang yang tidak mengenal siapa Yesus, tetapi itu orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang sudah mendengar bahwa Yesus memberikan mujizat demi mujizat. Orang-orang sudah tahu bahwa pengajaran daripada Tuhan Yesus itu luar biasa. Pengakuan daripada imam-imam dan ahli Taurat, mereka melihat bahwa pengajaran Yesus baru didengar, dan mereka tahu
Maka itu imam dan ahli Taurat takut ada saingan. Mereka memberikan sebuah fitnah. Lalu poin yang keempat, Simon orang Kirene yang mendapat anugerah yang tidak terbeli dengan apapun juga. Karena Simon dari Kirene mengangkut salib Yesus saat Yesus sudah tidak mampu. Apa makna daripada jalan penderitaan ini, bos? Makna daripada jalan penderitaan ini bahwa Yesus sudah menyelesaikan segala masalah, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Amin, bos. Amin. Jadi kalau ada penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita jangan menjadi pribadi yang cengeng. Jangan menjadi pribadi yang tidak mau melakukan apa-apa. Tapi mari kita menjadi pribadi yang tetap setia dan taat melakukan apa. Karena doa, saudara, bukan hanya kita menerima jawaban dari Tuhan. Saat kita berdoa, bukan hanya kondisi kita yang miskin lalu menjadi kaya. Doa yang kita bawa bukan hanya dari kondisi yang sakit lalu sembuh, tetapi inti daripada doa apa, saudara? Tiang kehidupan kita. Amin, saudara. Perlu kita ingat, doa itu bukan hanya Tuhan butuh jawaban. Bukan hanya itu saja. Doa bukan hanya Tuhan aku oke ini terus ya, aku pengen kaya. Bukan itu. Bukan hanya itu saja, saudara. Tapi doa adalah artinya tiang kehidupan kita. Saat kita berdoa ada tiang firman Tuhan untuk menyangga kehidupan kita. Kalau kita tanpa berdoa, kita tak bisa. Apapun yang kita terima, apapun yang kita kerjakan dan kita hasilkan, itu mampu mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Amin, saudara. Tetapi kalau untuk mencukupi keinginan kita, itu tidak cukup. Ya, apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan, kalau hanya untuk mencukupi keinginan kita, itu tidak akan cukup. Betul ya, saudara? Kalau apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan hanya ingin keinginan kita saja, nggak cukup. Karena keinginan kita atau garis miring hawa nafsu kita terlalu banyak. Tapi kalau apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan, itu akan cukup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dalam doa Bapa, Tuhan memberi makan dan minum secukupnya. Ada waktu Tuhan yang akan terjadi. Jadi kalau kita berdoa, jadikan itu tiang kehidupan kita. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan jawab masalah saya. Jangan itu saja. Tapi jadikan kehidupan doa adalah tiang, supaya kita ingat ada firman Tuhan yang harus kita baca dan harus kita baca. Lalu yang berikutnya, mengapa Yesus Kristus harus tersalib? Karena Yesus Kristus menganugerahkan penebusan dosa. Tuhan memberikan anugerah. Kita dapat percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, itu anugerah penebusan dosa. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan, jangan kau jatuh pada lubang yang sama. Tetapi bukan berarti kita membuat lubang yang baru. Firman Tuhan tetap tegas, kuduskanlah kehidupan. Karena batin kita, tubuh kita adalah kudus. Saat kita percaya dengan Yesus, ada kekudusan yang Tuhan tahu. Ada kebenaran yang Tuhan tahu. Ada cara hidup yang benar yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita.
Maka dari itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi teladan. Begitu juga kehidupan kita untuk menjadi teladan bagi lingkungan. Mari kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Saya akan membacakan buat saudara. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah daripada dosa adalah maut. Maka dari itu apa yang saya tuliskan dikatakan menganugerahkan penebusan dosa dan memberi jawaban pasti hanya melalui percaya Yesus. Lalu kalimat berikutnya memberi teladan untuk kita menghitung seberapa besar penundukan kita pada kehendaknya. Seberapa besar penundukan hidup kita pada firman. Karena semua orang bisa melayani kalau kondisinya sedang suka, kalau kondisinya sedang bahagia, itu sudah biasa. Kalau kita melayani dalam kondisi suka, bahagia, tenang, itu sudah biasa. Kalau kita memberi dalam kondisi kita ada, itu sudah biasa. Jangan berbangga diri. Tetapi apa yang dikatakan penundukan ini pada firman Tuhan? Apakah hidup kita sungguh-sungguh melayani saat kita kondisi duka? Apakah kita sungguh-sungguh melayani saat kita kondisi sedih? Saat kita kondisi banyak masalah? Saat kondisi kita lagi sibuk? Apakah kita sungguh-sungguh melayani? Penundukan kehendaknya. Apakah kita mampu memberi, berbagi di situasi keadaan kita lagi belum ada? Bagaimana ini? Seperti janda miskin, kita dalam melihat janda miskin memberikan kepada rumah Tuhan apa yang menjadi miliknya seutuhnya. Yang dia miliki hanya dia berikan. Karena apa? Percaya Tuhan yang memegang kehidupan. Kita sudah menerima kepastian daripada Tuhan untuk kita memperoleh kehidupan kekal, karunia daripada Tuhan, untuk menundukkan kehidupan kita pada kehendak dan pada firman perlu kita berjuang. Amin. Bagaimana kita bertanding, berlomba, memberikan yang terbaik. Maka itu saya utarakan tadi, kalau kita memberi saat kita banyak uang itu biasa, jangan menjadi sebuah kebanggaan hidup kita. Tapi bagaimana kehidupan kita memberikan dengan yang terbaik, ketulusan kita bagaimana. Dan itu yang perlu kita upayakan, perlu kita perjuangkan. Lalu mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 28. Lukas pasal 23 ayat 28. Firman Tuhan berkata, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan kenapa firman Tuhan mengatakan seperti itu? Jangan kau tangisi aku, karena memang aku harus memberikan teladan kepada manusia. Penderitaan
jalan salib harus aku lewati. Maka dari itu ada perkataan, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah diri. Maka dari itu saya katakan, doa adalah tiang kehidupan. Doa adalah titik tangisan kita di hadapan Tuhan. Tangisan kita jangan hanya karena sakit untuk kita sembuh, jangan itu. Tapi tangisi diri kita. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama? Ini mengingatkan saya juga. Firman Tuhan ini membangkitkan kita semua. Kita harus percaya ada Tuhan yang menyediakan segala. Maka dari itu minggu lalu jangan hati kita menjadi sedih, jangan hati kita menjadi susah. Kalau ada berbagai hal yang harus kita hadapi, jangan sedih, jangan susah. Percayalah ada Tuhan yang mengerti. Amin, saudara. Ada Tuhan. Tuhan tahu rancangan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan. Tuhan tahu hati kita lagi sedih, hati kita mungkin lagi dihianati, hati kita mungkin lagi mengalami apa saja. Tuhan. Maka dari itu doa adalah tiang kehidupan. Karena apa? Kita datang kepada Tuhan. Tangisilah diri kita ini. Sudahkah kita melakukan itu? Ini adalah sebuah yang mengingatkan kita semua bagaimana hari demi hari kita serahkan di dalam. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang kita. Kalau kita tidak mengalami bersama Tuhan, kita tidak dapat melihat karya tangan Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Kalau kita tidak pernah melakukan kehendak Bapa, kehendak daripada Tuhan Yesus, kehendak daripada firman-Nya, kita tidak dapat melihat. Maka dari itu jangan kita terlalu takut dengan situasi kondisi yang terjadi. Pandemi ini pembuktian. Sebesar mana kualitas kita, seberapa besar mengasihi kita umat. Apa yang kita sudah kerjakan? Kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan segala penderitaan yang akan dialami manusia, Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dicambuk, tercabik-cabik, diolok-olok, ditendang, direndahkan, kebangkitannya, kematiannya itu menunjukkan kehidupan kita. Jadi mari kehidupan kita jangan kita santai-santai dengan apa yang terjadi, tapi mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang kita terima dalam dunia ini semua hanya fasilitas. Jangan dianggap ini milik kita. Oh, ini hasil keringat kita. Apa yang kita miliki Tuhan percayakan untuk kita kelola. Namanya kita kelola berarti ya sudah, dari Tuhan untuk Tuhan. Apa yang kita terima semuanya untuk kemuliaan, bukan milik kita. Jadi jangan pernah takut. Kenapa Yesus harus melewati jalan penderitaan? Karena Yesus ingin menggenapi firman-Nya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan terombang-ambingkan dengan arus daripada dunia. Karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Lalu yang berikut, Yesus Kristus terkutuk di atas kayu salib karena menanggung seluruh dosa manusia. Kenapa saudara dikatakan terkutuk?
Kalau kita dapat melihat Bukit Golgota atau hukuman salib, itu hanya untuk penjahat yang mempunyai tiketnya sudah biadab. Jadi kenapa Yesus dikatakan yang terputih, ditanggungnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menanggung dosa kita? Karena apa? Yesus tidak melakukan kesalahan apa. Yesus selama hidup tidak melakukan kesalahan apa. Dia Yesus yang memberikan teladan, menunjukkan aku Allah 100%, mengosongkan diriku menjadi manusia 100%, supaya kita sadar. Mari saudara, kita menjadi umat yang percaya kepada Dia. Jangan kita sia-sia. Kita beri pengertian kepada anak cucu kita. Nah, cucu, kamu mengenal Yesus bukan karena emak, bukan karena engkau, bukan karena Bapa, tapi engkau sudah dibentuk dari apa, saudara? Rahim ibu. Tegaskan seperti itu. Karena Tuhan memilih semuanya yang sama. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, jalan penderitaan adalah jalan kebenaran. Kenapa dikatakan saudara? Karena saat jalan penderitaan Yesus tidak melakukan kesalahan. Yesus harus menggenapi sampai di atas. Saat di Taman Getsemani, Yesus bilang, jalan penderitaan adalah jalan, dan jalan kebenaran adalah cara hidup kita dididik Tuhan untuk menjadi orang yang. Contoh besok, seorang ayah yang baik tidak akan memberikan nasihat kepada anaknya kalau seorang ayah itu tidak memberikan teladan. Betul ya saudara? Seorang ayah yang baik tidak akan memberikan nasihat yang terbaik kalau seorang ayah itu tidak memberikan teladan. Begitu juga seorang ibu. Seorang ibu yang baik tidak akan memberikan nasihat yang terbaik kalau seorang ibu tidak mengerjakannya terlebih dahulu. Karena saudara, seorang anak akan menampar seorang ayah dan ibu. Seorang anak akan mengatakan seperti ini. Ayah dan ibu mampu memberikan perkataan nasihat. Tetapi kenapa ayah dan ibu tidak pernah melakukan itu? Itu adalah seorang seperti tamparan dalam hidup. Maka dari itu kalau kita lihat kenapa Yesus datang ke dalam hidup, kenapa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, karena Yesus sudah menderita di dalam dunia, dan Yesus memberikan teladan yang terbaik. Pasti dong saudara ya, kalau kita dapat melihat bukan lihat nasihatnya, tapi melihat apa yang sudah dikerjakan. Betul Bapak saudara? Contohlah pekerjaan sebagai tukang bangunan yang baik. Dapat dikatakan tukang yang baik dan bagus kalau hasilnya, kalau teladannya, kalau tutur katanya. Jadi apa yang kita kerjakan? Mari saudara, jangan pernah merasa kita gagal. Kalau mungkin ada kesalahan yang terjadi, jangan merasa bahwa kita gagal. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin saudara. Amin. Kalau mungkin kita menjadi pribadi yang gagal, jangan kita merasa bahwa kita sudah gagal. Jangan. Bangkit dan perbaiki semua untuk menjadi lebih baik. Karena Tuhan memberi, karena Tuhan menganugerahkan,
Jadi mari saudara, dengan ibadah Jumat Agung ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sudah memberikan teladan yang terbaik. Di dalam sejarah dunia hanya Yesus Kristus yang lahir, mati dan terus salib dan bangkit dan naik ke surga. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang memberikan teladan yang terbaik. Tidak ada dari kehidupan Yesus yang melenceng daripada norma atau pribadi daripada manusia. Yesus lebih. Maka dari itu cara hidup yang benar, jalan penderitaan adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah yang mendidik kita untuk menjadi pribadi orang yang benar. Cara hidup yang benar adalah untuk mencelipkan mata jasmani kita bahwa kita milik Tuhan. Amin, saudara. Kita dipelihara, kita dipantau seperti biji batu Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin, saudara ya. Jadi jangan pernah kecil hati. Kalau kita mungkin ada kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bangkit. Semangat kita bangkit untuk Tuhan. Perbaiki apa yang menjadi kesalahan untuk menjadi keberhasilan. Hidup kita tidak pernah Tuhan rancangkan untuk gagal, saudara. Amin, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah rancangkan kehidupan kita untuk mengalami kecelakaan. Tetapi Tuhan merancangkan kehidupan kita untuk membawa damai sejahtera. Bagaimana kita dapat mengampuni? Bagaimana kita dapat mengasihi? Tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan walaupun kita mungkin dijahati sama orang. Tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan walaupun kita mungkin mengalami ketidakadilan. Tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Atur waktu kita semuanya dengan baik. Yang memegang kehidupan kita siapa, saudara? Tuhan. Jadi atur kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Atur semua dengan baik. Kita mampu kan, saudara, untuk mengatur waktu. Ya, kita mungkin yang masih studi, sekolah, kuliah, itu mengatur waktu supaya kita tidak bagaimana kita mengatur waktu? Bagaimana kita mengatur semuanya? Saya pernah pun melakukan kegagalan sama, tapi saya belajar. Saya memperbaiki diri saya. Saya percaya kita mampu, saudara. Kita bersama pasti mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu ada gereja, ada sebuah komunitas untuk kita bersama-sama memuliakan. Ya. Jangan kita terombang-ambingkan dengan perkataan gereja bukan hanya bangunan. Tidak, saudara. Firman Tuhan sudah jelas. Gereja adalah bait Allah. Gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya. Apakah itu bukan bangunan? Jangan kita terkecoh, saudara. Seolah-olah di tengah-tengah pandemi ini kayaknya benar. Gereja bukan hanya bangunan. Loh, seolah-olah benar. Tapi kalau kita kembalikan firman Tuhan, gereja bait Allah, tubuh kita. Tapi gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya yang dikatakan bersama. Amin, saudara. Mari kebenaran tetap benar. Kita sama-sama belajar. Jangan terombang-ambingkan. Saya seperti gereja bukan hanya bangunan. Kalau kita lihat seolah-olah benar, iya benar. Tapi mari kita kembalikan firman.
Dan itu tertulis jelas. Gereja adalah baik, tubuh kita. Ini gereja. Gereja pun tempat kita bersekutu bersama-sama. Mari saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah tinggalkan jam doa kita. Amin saudara. Kok lemes? Amin. Amin. Kurang. Amin. Doa adalah tiang kehidupan. Mari kita satu kali. Mari kita nyanyikan Telah Kulihat Bukti Kasih. Mari saudara kita renungkan lagu ini. Kita jangan menuntut bahwa Tuhan yang menciptakan kehidupan kita dan Tuhan yang harus mengerti kehidupan kita. Tetapi Tuhan, mari saudara kita melihat bahwa Yesus Kristus sudah menjadi manusia. Firman-Nya berkata, mari kita menjadi pelaku firman. Yang artinya kita jangan menuntut Tuhan bahwa Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Harus Tuhan yang tahu. Terus. Tapi mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang dikatakan pribadi yang rendah hati adalah orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang mau berusaha dan mengerjakan. Itu artinya pribadi rendah hati. Tetapi orang yang sombong, orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang mau berusaha tapi tidak mengerjakannya, itu namanya pribadi yang sombong.
Mari saudara, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kita bisa membaca, pasti kita bisa melakukan firman. Karena kita bisa dan mampu membawa doa kita di hadapan Tuhan, mari kita kerjakan. Mari saudara, pengorbanan Tuhan luar biasa dalam hidup. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dia rela mencari satu domba yang terhilang karena Yesus menyertai. Mari saudara, jadi jangan pernah kita merasa gagal. Jangan saat kita jauh dari Tuhan, tapi mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita dapat melihat firman Tuhan yang mengatakan, saat ada perempuan yang berbuat zina, lalu orang-orang berbondong dan memperhadapkan kepada Yesus. Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus tertunduk dan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu ada yang tidak berdosa, silahkan lempar batu pertama kali. Tetapi banyak orang-orang tersebut mulai pergi satu demi satu. Dan Yesus pun berhadapan dengan perempuan yang telah kedapatan berbuat zina. Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus mengatakan, jangan engkau ulangi lagi, pergilah. Yesus tidak mengatakan engkau berdosa, engkau salah, tapi Yesus mengatakan jangan ulangi kembali. Mari saudara, seberapa besar kesalahan hidup kita, seberapa besar keputusan kita yang salah, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tapi mari kita datang dengan kerendahan hati, karena kita tahu ada Tuhan Yesus Maha Mengampuni. Mari saudara, saya mau dengan hormat kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan ref yang kekal. Yesus
tangan kita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami karena kami mengakui bahwa kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami sangat membutuhkan kekuatan yang daripadamu, karena kami tahu Engkau adalah penebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang melayakkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami menerima apa yang Engkau anugerahkan dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih takut, apabila kami masih ragu, apabila kami masih bimbang, apabila kami terombang-ambingkan dengan keadaan ini. Tetapi di malam hari ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu-Mu Tuhan, rangsangan-Mu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mengucapkan syukur sampai hari ini, sampai usia saat ini. Kami mengenal Yesus Tuhan, kami mengenal firman-Mu, kami mengenal kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami menerima perjamuan kudus ini untuk mengingat, dan kami sadar bahwa ada pengorbanan dari Engkau Yesus, pengorbanan penebusan dosa, supaya hidup kami yang dulu terputus karena dosa, tetapi karena kami mengenal nama-Mu Yesus, karena Engkau pilih dan panggil kehidupan kami diperdamaikan dengan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah jalan penderitaan adalah jalan kebenaran yang menjadi kehidupan kami untuk menjadi pribadi orang benar, dan cara hidup orang benar yang mencelikkan mata kami bahwa ada pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur sampai hari ini kami menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan refnya kembali. Terlalu terlalu
meletakkan roti pada tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan bersama. Mari kita mempersiapkan cawan pada tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara kita minum. Terima kasih Tuhan buat anugerah, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Sebab sampai hari ini kami dapat bernapas, itu adalah kesempatan, pintu kesempatan dalam kehidupan kami, untuk kami memperbaiki, untuk kami menyelidiki hati kami. Apakah kami sudah memberikan yang terbaik? Apakah kami sudah tunduk di dalam firman-Mu? Apakah kami sudah tunduk pada kehendak-Mu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami dapat mengenal-Mu Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami untuk menjadi teladan bagi lingkungan sesama kami, dari keluarga kami, dari lingkungan kerja kami, dan lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kasih anugerah-Mu yang memberikan pengertian dalam kehidupan kami, yang memberikan pemahaman dalam kehidupan kami, apa yang sudah kami baca dan apa yang sudah kami dengar, biarlah semuanya menjadi gaya hidup kami, yaitu melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, dulu kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang diberikan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami terima yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan pada saat ini kami akan memberikan apa yang menjadi bagian. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus
Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sambil diiringi oleh pujian dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelum ini kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Persilakan. Shalom. Halo. Kemuliaan bagi Tuhan. Di luar negeri yang sudah salah. Natal itu, Paskah itu lebih ramai lagi daripada, sebab ini hari kemenangan kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara yang kasih, saya ingin saudara supaya saudara suka baca firman Tuhan. Amin, saudara. Minggu ini ada game katanya. Game. Ada yang dapat apa, saya nggak tahu dia. Soalnya nggak ada manusia yang tidak ada foto kejut aja sudah. Bentar lagi kejut lagi datang. Atau sekarang. Saudara yang pengumuman, rencananya kita jam 5 minggu itu, tapi untuk dianuin, diobah jadi jam 8 pagi. Ingat ya saudara, jam 8 pagi, sebab dari Duke kali jam 5, dari Duke jadi jam 3. Waduh, itu. Ya, biasa saudara, kalau ini nggak jalan pagi, tapi senam. Habis senam, ngapain saudara? Game, habis game terus apa? Tidur. Enggak. Ya, jadi minggu pagi itu jam 8. Jadi saudara jangan datang setengah 9, habis sudah anunya soto. Sotonya saya sudah siapkan saudara. Jadi habis capek apa terus kita merayakan saudara. Ya, untuk kebangkitan, tidak kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara ketahui hanya Yesus loh yang tidak ada kuburan. Semua nabi Daud ada, Musa ada, yang lain-lain ada saudara. Henok nggak ada, hanya dia diangkat. Itu kan ada angkat saudara ya. Jadi
Jadi kalau sudah baca Alkitab, nanti ditanya ayat ini, kalau masih bisa dibaca siapa yang benar dia apa? Gimana? Oh, perjanjian lama. Nah. Ini adalah buku kehidupan. Dulu ditulisnya, saya punya Alkitab, bukan Alkitab, tapi ini buku kehidupan. Jadi makanya setiap orang yang menikah atau dibelinya dulu. Ya dari murah sampai mahal tetap saya akan memberikan, sebab untuk jadi keluarga baru itu banyak pengalaman seperti ini. Pemberkatan itu paling penting. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berarti orang yang tidak suka baca firman Tuhan adalah orang yang apa saudara? Sombong. Gak mau baca, wes. Nah, orang yang gak pernah berdoa itu orang yang sombong. Nah, orang yang sombong bukan apa? Gak suka. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Oh, aku gak bisa belajar, baca. Itu sudah tegas. Ya, orang Kristen itu bukan hanya KTP, tapi orang yang melakukan firman disebut orang Kristen. Amin. Saudara yang kasih, kita berdoa. Jadi jam 8 ya saudara. Jam 8 saudara? Jam 8 ya. Setengah 8 saudara udah datang sini tetap. Jadi sampai selesai ya saudara. Lalu sorenya juga jam 5 sore tetap ada kebaktian. Perjamuan kudus juga. Ibu yang ini kelas. Cuma ini banyak yang gak datang. Dan ke situ bondo sebab ada yang meninggal. Jadi minggu itu kita minum perjamuan kudus. Masih Tuhan memberikan waktu bagi kita. Arti daripada minum perjamuan kudus juga banyak arti. Ya, untuk itu saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat kaki kita lebih tinggi dari kepala kita. Oh maaf saudara, duduk lagi. Ampun. Pak, tua ini benar-benar. Saudara-saudara diberi waktu untuk memberikan atau mempersembahkan, saudara-saudara berbentuk uang saja ya supaya rata, kepada Ibu Rus. Nanti Ibu Rus tulis Ibu Naomi 5 miliar. Lagi-lagi nolnya. Oh, Ibu Naomi. Lalu siapa? Oh si A 5 ember. Tahu ember itu M toh. Amin saudara. Jadi saudara sekarang diberi waktu. Mungkin saudara nggak bawa duit lagi, masih minggu lagi, nggak apa-apa, korban tetap dicatat. Amin saudara. Saya catat, lalu saya tulis, lalu saya tempel pengumuman. A sekian juta, M sekian, Tante Kim 2 ember. Nggak tahu ember apa? Air kali. Ya terserah, sukarela dengan keadaannya segitu ada kita melakukan segala apa ya, dimasak makanannya kembali kepada saudara ya. Lalu zaman dulu, zaman papi pernah, pasian pernah saudara yang masih telur, waduh telur semua, jadi orang makan telur semua, waduh kata saya pak lihat bermakan ya. Begitu mari saudara membentuk uang aja, jadi kita yang mengatur semuanya. Tuhan memberkati saudara sepenuhnya. Untuk itu saudara, jadi saya memberikan waktu untuk saudara mempersembahkan Paskah kepada Ibu Rus. Nanti Ibu Rus catat ya, jangan lupa Ibu Rus catat. Amin Tuhan. Buat beli cabai. Amin. Saya angkat, saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita ya. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak. Sungguh Tuhan. Kami sidang jemaatku sangat mengucapkan syukur. Engkau memanggil dan memilih kami untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mana engkau telah mati, tetapi 3 hari kemudian engkau bangkit Tuhan. Kemudian engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada engkau. Terima kasih Bapak. Kami tidak melihat engkau pada hari ini. Bapak itu telah mati dan bangkit di antara orang yang mati. Tetapi kami percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Katakan amin. Kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Kejadian itu benar-benar terjadi dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu.
dan dia mati hanya untuk menebus segala dosa saudara. Untuk itu kita harus mengucapkan syukur. Pertahankan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya, haleluya Bapak. Biarlah hamba-Mu memohon Roh Kudus turun kepada setiap kami supaya kami kuat menghadapi Tuhan dalam dunia ini. Corona terjadi di seluruh dunia ini adalah satu peringatan bagi kami Tuhan. Semua kami akan mati. Mati pasti, kematian itu pasti. Kekayaan itu belum tentu. Punya rumah mewah belum tentu, punya mobil mewah belum tentu. Tetapi kematian itu pasti. Tetapi di balik kematian itu Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kami percaya, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Barang siapa yang percaya akan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya itu yang kita harus pertahankan. Dalam arti percaya itu kita dapat berusaha melakukan firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, tiba saatnya kami mengangkat tangan kami yang menandakan Bapa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah belas kasihan-Mu senantiasa turun di dalam setiap kehidupan kami. Diberkati Engkau di kota, katakan Amin. Diberkati kesehatan-Mu, Amin. diberkati buah kandung-Mu, Amin. diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan diberkati studi-Mu, Amin. diberkati suami dan istri-Mu, diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Diberkati ketika Kau keluar. Amin. Apapun yang kami tumpangi Tuhan, naik beca, naik sepeda motor, naik mobil dan sebagainya, Engkau senantiasa memimpin kami, menjaga kami sampai kami pulang surga. Diberkati ketika Engkau masuk. Amin. Bapa di sorga, kami berdoa ini agar kehendak-Mu Tuhan dikenal di seluruh muka bumi, dan keselamatan-Mu dinyatakan di antara semua suku bangsa lewat kehidupan kami. Mau tidak mau Tuhan, kami harus menjadi teladan di dalam dunia ini sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan Bapa di surga. Akhirnya terimalah Bapak Ibu sekalian kasih Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Kita katakan sama-sama, amin. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan Tuhan. Mari Engkau campur tangan terus di dalam kehidupan kami. Kami memegang Tuhan janji-Mu, rancangan-Mu indah buat masa depan kami selanjutnya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai masuk dalam kerajaan surga. Engkau telah menyediakan bagi